Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saudara-saudari terkasih, kemungkinan besar, bahkan nampaknya pasti bahwa Anda dan saya pernah mengalami orang yang sudah dinasihati, bahkan ditunjukkan fakta-fakta bahwa itu benar dan tetap tidak berubah. Meskipun awalnya mengatakan, ya saya akan coba berubah. Tetapi ternyata tidak berubah. Padahal faktanya sudah jelas. Ditunjukkan fakta-fakta yang ya tidak bisa disangkal lagi. Tapi tetap masih bisa ngeles. Kenapa bisa begitu? Dan ini penting supaya kita bisa berubah dan juga bisa memahami dan membantu seseorang untuk bisa menjadi lebih baik. Ternyata fakta itu tidak mengubah orang. Fakta itu tidak menggerakkan orang untuk berubah. Lalu apa yang menggerakkan untuk berubah? Ternyata yang menggerakkan orang untuk berubah adalah keyakinan. Ketika seseorang yakin bahwa apa yang akan dia lakukan itu benar dan baik untuk masa depannya, dia akan melakukan. Tapi kalau tidak yakin, meskipun ada begitu banyak fakta, fakta tidak meyakinkan. Contoh sederhananya, Anda dan saya pasti ngalami. Rokok, itu faktanya tidak ada bagusnya, merusak semuanya. Tapi orang tetap merokok. Ketika kita menjelaskan fakta-fakta tentang rokok, mereka sudah tahu, bukan tidak tahu. Tetapi mereka mempunyai belief yang berbeda. Misalnya rokok tidak sehat, tidak bagus untuk kesehatan. Mereka akan mengatakan, itu tidak merokok, meninggal juga karena COVID. Nah, susah sekali. Jadi ada belief di belakang itu yang membuat orang terus melakukan apa yang dia mau lakukan. Karena belief itu, karena kepercayaan bahwa yang dia lakukan itu baik. Maka, kalau mau mengubah seseorang, adalah kita meyakinkannya. Dan biasanya perlu waktu. Tidak cukup dengan fakta-fakta. Ketika dia melakukan sesuatu, kita tunjukkan, oh ya ini begini. Nanti lain waktu kita beri penjelasan dari berbagai macam segi. Sampai dia sendiri yakin. Kalau sudah yakin lumayan, ada niat untuk menjadi lebih baik dan berubah. Tetapi itu juga tidak otomatis. Karena keyakinan saja tidak cukup. Orang itu selalu menyampaikan cerita tentang dirinya. Ada sebuah konsep, keyakinan siapa dirinya. Dan itulah yang dia ceritakan melalui keputusan-keputusannya, melalui penampilannya, melalui caranya dia berbicara, caranya berpakaian, caranya berjalan. Itu adalah cerita yang dia yakini, yang mau dia sampaikan. Dan itulah yang menentukan orang itu mau berubah atau tidak, mengambil keputusan apa. Contohnya, seorang wanita yang berpakaian rapi, dia ingin menceritakan bahwa saya adalah seorang yang profesional. Saya adalah seorang yang berkelas. Maka yang dipakai sesuatu yang berkelas, bermerek, tasnya juga berkelas, sepatunya juga berkelas. Karena dia mau mempunyai cerita yang mau dia sampaikan melalui dirinya. Dia juga berbicara dengan cara yang berkelas. Dia mengambil keputusan-keputusan dengan cara yang dia yakini berkelas. Itu adalah seluruh paket. Yaitu sebuah kisah yang mau dia sampaikan. Karena itu siapa diri kita adalah kisah yang kita yakini yang bagus untuk saya sampaikan kepada dunia. Itu salah satu contoh. Contoh lain adalah seorang wanita yang yakin bahwa dirinya itu sporty, seksi, dan menarik. Maka dia tidak akan menggunakan baju formal, sepatu hak tinggi, tas yang bermerek, yang formal, tidak. Dia akan memakai yang casual, sepatu kets, dengan baju yang menempel, melekat pada badannya. Karena dia mempunyai kisah yang ingin dia sampaikan, yaitu identitas dirinya.
Maka itu menentukan apa yang dia pakai, menentukan kepada siapa dia bergaul. Ada begitu banyak wanita yang sudah menikah, tapi teman cowoknya banyak sekali. Karena dia mempunyai keyakinan bahwa dirinya menarik, bahwa dirinya pantas dicintai, bahwa dirinya itu banyak fansnya. Itu sebuah keyakinan. Maka mengubahnya susah. Tetapi orang yang mempunyai keyakinan bahwa saya sudah menikah, saya ya harus fokus kepada keluarga saya, pekerjaan, yang lain sudah tidak relevan. Sudah saya tinggalkan lama. Ada sebuah kisah yang dia yakini, yang ingin dia ceritakan. Karena itu penting sekali untuk mengubah sikap kita dengan mengenali diri kita. Terutama konsep, gambaran diri yang mau saya ceritakan kepada dunia itu apa. Saya ingat sekali dengan Paus Pius ke-10 yang kemarin kita rayakan pestanya. Dia menjadi paus yang sangat sederhana. Dia sungguh-sungguh hidup miskin bahkan, meskipun setingkat paus. Karena dia punya keyakinan, dan itu dia ungkapkan. Saya lahir miskin, saya hidup miskin, dan saya akan mati miskin. Itu pilihannya, itu konsep, itu kisah yang mau dia ceritakan kepada dunia sebagai seorang pribadi. Dan karena itu pilihan-pilihannya sesuai dengan kisah yang mau dia ceritakan itu. Keyakinan yang mau dia ceritakan. Paus Fransiskus yang sekarang juga kurang lebih. Dia mempunyai gambaran diri yang mau dia ceritakan kepada dunia. Seorang paus yang sangat casual, yang sangat maju pemikirannya, tetapi juga sangat human, sangat sederhana. Ketika masih menjadi uskup di Buenos Aires di Argentina, dia ke keuskupan, dia kemana-mana dengan menggunakan transportasi umum. Karena dia merasa bahwa dia adalah pribadi yang sama dengan yang lain-lain. Menjadi uskup tidak harus memisahkan dia dari dunia. Itu keyakinan, itu kisah yang mau dia sampaikan kepada dunia. Ada kisah yang disadari, ada kisah yang tidak dia sadari. Maka mengenali diri kita itu penting. Terutama kisah-kisah yang ingin kita sampaikan kepada dunia. Dan kita bisa berubah kalau kita meyakini. Kalau saya yakin bahwa saya ingin tampil muda, dan saya ingin menceritakan bahwa saya ini muda, aktif, energik, maka saya kemudian tampil sesuai dengan yang saya yakini. Rambut saya akan saya potong cepak, saya cat hitam, dan saya akan melatih diri bodybuilding, kemudian memakai sepatu kets, dan kemudian tampil dengan kaos yang sangat trendy, tanpa kacamata, dan dengan tampilan yang sesuai dengan yang saya yakini. Bisa berubah, tetapi harus ada keyakinan. Ada sebuah cerita yang ingin saya sampaikan tentang diri saya. Kalau sekarang ini, yang saya yakini adalah bahwa saya ingin berbagi kisah tentang perjalanan rohani saya. Nah, itu yang saya yakini. Karena itu saya setiap hari membuat renungan. Dan saya melihat peristiwa-peristiwa sebagai sebuah simbol, sebagai sebuah peringatan untuk direnungkan, menjadi bagian dari perjalanan hidup rohani saya. Nah, itulah keyakinan yang membuat saya tampil seperti ini. Anda juga sama. Maka kalau ingin mengubah seseorang, cobalah mengajaknya dan berbicara tentang sebuah keyakinan yang dia yakini. Tentang pilihan-pilihannya, tentang gambaran dirinya, tentang kisah yang ingin dia sampaikan. Kemudian yakinkan kisah apa yang sebetulnya ingin disampaikan kepada dunia. Maka di situ akan ada keyakinan dan kemudian tindakan-tindakan kita akan mengikutinya. Ini merupakan sebuah penelitian psikologi sebetulnya. Jadi beberapa orang masuk di dalam sebuah simulasi untuk diteliti secara psikologis. Di dalam simulator itu, orang bisa terbang, tetapi terbangnya bisa milih. Terbang dengan helikopter, terbang dengan pesawat ringan, terbang dengan pesawat yang mewah, atau terbang seperti Superman. Dan silahkan dicoba, maka dicoba. Dan semua orang diteliti.
Sesudahnya juga diteliti. Ternyata orang yang terbang seperti Superman, di dalam kehidupan nyata sesudahnya dia lebih banyak menolong dari biasanya dibandingkan dengan terbang dengan helikopter atau dengan pesawat yang lain. Karena ternyata apa? Dia mengintegrasikan, dia sungguh-sungguh memasukkan gambaran tentang superhero Superman itu di dalam dirinya. Meskipun dia tidak bisa sungguh-sungguh terbang, tetapi karena dia meyakini bahwa di dalam dirinya ada Superman, maka dia lebih banyak menolong orang. Karena itu, iklan rokok itu tidak menunjukkan rokok sama sekali. Yang ditunjukkan adalah seorang yang gagah, gentleman, berkelas, kemudian juga mewah, muda, energik. Kemudian diidentikan dengan merek rokok tertentu. Dan orang kemudian membeli rokok itu karena rokok itu ternyata menurut iklan mengandung unsur-unsur itu. Elegan, muda, mewah, berkelas. Sama dengan iklan-iklan yang lain, tas juga begitu. Sehingga kalau kita membeli tas itu rasanya kita masuk kelas tertentu. Karena kita mau menceritakan sesuatu tentang diri kita. Dan produk-produk itu mengiklankan dengan cara yang sangat brilian. Mengetahui psikologinya. Maka kita semua juga bisa mengetahui psikologi kita masing-masing. Sebetulnya kita mempunyai kisah yang mau kita ceritakan. Dan itulah yang menjadi pilihan-pilihan kita. Kacamata yang kita pilih, model rambut yang kita pilih, baju yang kita pilih, cara kita bertindak, cara kita berelasi. Itu menentukan sekali tentang gambaran siapa diri kita yang mau kita presentasikan kepada dunia. Maka tidak mudah orang berubah, kecuali mengerti gambaran dirinya, cerita yang mau dia sampaikan yang harus diubah. Kalau dia mengerti hal itu, baik yang dia sadari maupun yang tidak dia sadari, maka kemudian dia pelan-pelan bisa berubah. Tentu perubahan menuju yang lebih baik. Karena itu saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus sendiri selalu memberi gambaran kepada kita. Supaya kita kemudian bertindak sesuai dengan gambaran itu. Bertindak sesuai dengan kisah yang kita yakini. Tuhan selalu mengatakan kepada kita, kalian adalah anak-anak Bapa yang terkasih. Bapa sangat mengasihimu. Bapa mana yang mau memberikan batu kalau anaknya minta roti? Seperti itu. Memberi keyakinan bahwa Allah adalah Bapa yang baik. Supaya kemudian kita bisa hidup berdasarkan keyakinan itu. Yesus menceritakan hidupnya sebagai kasih Allah Bapa. Perwujudan dari Bapa yang mengasihinya. Karena itu tindakannya, pilihannya adalah pilihan-pilihan dan tindakan-tindakan yang mencerminkan cerita yang mau dia sampaikan tentang Bapanya. Dan kita bersyukur sekali karena kita mengerti itu, bahwa kita sangat dicintai. Karena itu, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.